Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Herani dengan NIM 2102060020, kelas MPI 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi dari perencanaan pendidikan. Yang pertama itu perencanaan pendidikan. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah sesuatu yang penting sebelum melakukan sesuatu yang lain. Lalu, apa itu perencanaan pendidikan? Perencanaan pendidikan merupakan suatu usaha melihat ke masa depan dalam hal menentukan kebijaksanaan prioritas dan biaya pendidikan yang mempertimbangkan kenyataan kegiatan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk mengembangkan potensi sistem pendidikan nasional memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang dilayani oleh sistem tersebut. Lalu, apa saja unsur-unsur dari perencanaan pendidikan? Yang pertama itu unsur kuantitatif, unsur kualitatif, unsur relevansi, dan unsur efisiensi. Lalu apa saja prinsip perencanaan pendidikan? Yang pertama itu perencanaan itu fleksibel, perencanaan itu objektif rasional, dan perencanaan itu disusun dengan data. Yang seterusnya, perencanaan itu mengendalikan kekuatan sendiri, tidak berdasarkan pada kekuatan orang lain. Lalu perencanaan itu kooperatif. Terus yang kedua itu sejarah perencanaan pendidikan. Asal-usul perencanaan pendidikan dimulai dari zaman kuno, di mana pada masa itu para ahli filsafat dan ahli pendidikan sudah memiliki gagasan tentang perencanaan pendidikan yang bersifat spekulatif seperti yang dikemukakan Xenophon dalam konstitusi Lacedaemonian, yang menunjukkan kepada orang-orang Athena bahwa bangsa Sparta pada 2500 tahun yang lalu telah merencanakan pendidikannya untuk tujuan militer, sosial, dan ekonomi mereka. Perencanaan pendidikan pada awal dan masa Perang Dunia Kedua adalah dimulai pada tahun 1923. Atau di Rusia sekarang ditemukannya dokumen perencanaan 5 tahun pertama, yaitu satu konsep yang rasional sebagai suatu pendekatan ilmiah untuk menanggulangi masalah dengan menetapkan tujuan, memilih alternatif dengan maksud mengkoordinasikan pembangunan pendidikan dengan pembangunan sosial dan ekonomi. Perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia baru dimulai pada tahun 1967 di masa seorang ahli perencanaan ekonomi berkebangsaan Belanda yang bernama lengkap Profesor Dr. Tinbergen pernah datang ke Indonesia untuk memberikan semangat kepada para pejabat pendidikan agar mulai belajar teknik-teknik perencanaan secara sistematis. Baru pada akhir tahun 1968 di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat pusat, unit yang menangani perencanaan yaitu Badan Pengembangan Pendidikan BPP, sedangkan pada tingkat provinsi dan kabupaten kota belum ada. Yang ketiga itu masalah dan tantangan perencanaan pendidikan. Masalahnya itu yang pertama, di antara masalah yang menjadi kendala tersendiri dalam mencapai tujuan pendidikan dalam proses perencanaan pendidikan adalah rendahnya sarana prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya referensi pendidikan. Yang kedua itu tantangan. Yang pertama, perubahan kurikulum yang begitu cepat. Yang kedua, tuntunan menggunakan teknologi yang tinggi dalam pendidikan. Yang ketiga, kesulitan untuk mempraktekkan ilmu dalam kegiatan sehari-hari. Yang keempat, perhatian terhadap perlindungan HAM di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional. Istilah HAM sudah dikenal. Kelima, masih ada upaya mencari keuntungan melalui pendidikan. Yang keenam, fasilitas prasarana dan sarana pendukung pendidikan yang terbatas.
Yang keempat itu fungsi perencanaan pendidikan. Ada beberapa fungsi perencanaan pendidikan, di antaranya yang pertama sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan, yang kedua sebagai sarana pengendalian pelaksanaan pembangunan pendidikan, yang ketiga sebagai alat untuk menjamin mutu pembangunan pendidikan, yang keempat sebagai sarana pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisiensi, yang kelima sebagai sarana untuk menjamin kelancaran pencapaian tujuan pembangunan pendidikan, yang keenam sebagai sarana untuk memperjelas visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan, yang ketujuh sebagai alat yang logis dan sistematis untuk mengubah sistem pendidikan menjadi lebih baik. Yang kelima, teori-teori perencanaan pendidikan. Yang pertama, teori sinoptik merupakan satu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen dalam mencapai tujuan yang sama, disebut visi, serta dengan tindakan yang sama untuk mencapai tujuan. Teori sinopsis pendekatan sistem menggunakan dalam pelaksanaannya. Yang kedua, teori inkremental. Menurut teori ini, dalam perencanaan pendidikan terus hati-hati menekankan kepada kemampuan lembaga dan performance personal yang ada dalam lembaga pendidikan untuk merencanakan pendidikan. Yang ketiga, teori transektif. Menurut teori ini, perencanaan pendidikan dilakukan dalam pertemuan antara individu dalam suatu lembaga pendidikan untuk saling mengomunikasikan ide masing-masing. Yang keempat, teori advokasi. Menurut teori advokasi, setiap lembaga pendidikan memiliki kebersamaan antara yang satu dengan lainnya dengan mengabaikan perbedaan yang ada baik lingkungan maupun daerah. Yang terakhir, teori sitar. Dari gabungan keempat teori tersebut, dengan penggabungan teori tersebut diharapkan saling melengkapi kekurangan masing-masing teori dan menghasilkan sinergi teori yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menyusun suatu perencanaan dengan meminimalisir kekurangan dalam kelemahan masing-masing teori. Jadi yang materi keenam itu prinsip-prinsip perencanaan dalam pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip ikhlas. Seorang pendidik adalah penanggung jawab dan pemegang amanah bagi peserta didik. Seorang pendidik harus ikhlas menjalankan amanah yang diembannya. Yang kedua, prinsip kreatif dan inovatif. Proses pendidikan harus menghadirkan seorang pendidik yang kreatif dan inovatif agar proses pembelajaran dapat berjalan menyenangkan dan tidak membosankan. Oleh karenanya dituntut kesungguhan dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Yang ketiga, prinsip efisien. Sebuah perencanaan pendidikan yang membutuhkan biaya yang besar, tentunya dalam hal penggunaan anggaran, sangat dituntut untuk memperlakukan efisiensi yang tinggi agar anggaran dapat dipergunakan secara tepat tanpa adanya pengeluaran biaya yang sia-sia. Yang keempat, prinsip berkelanjutan. Sebuah amalan yang paling disukai adalah amalan yang dilakukan terus-menerus walaupun secara kualitas yang tidak banyak. Hal ini adalah batas minimal. Yang kelima, prinsip pertanggungjawaban menyeluruh dunia dan akhirat. Secara perilaku dan kelompok di dunia, semasa kehadiran manusia di dunia, penyimpangan yang dilakukan secara akan berimbas pada dirinya dan lembaga pendidikan yang menaunginya. Lalu secara pribadi di akhirat, terhitung sejak seorang anak manusia mencapai umur akti balik, maka segala amal perbuatannya di dunia menjadi tanggung jawabnya sendiri di akhirat kelak. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.